Ada beberapa hal yang paling penting yang sayangnya tidak diberitahukan orang-orang pintar kepadamu. Izinkan saya sebagai sahabat kamu atau mungkin sahabat baru kamu bahkan untuk memberitahukan dua hal emas yang sangat sederhana seizin Tuhan bisa merubah hidup kamu. Yuk kita praktekin. Ini menarik dan penting banget. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada dua hal yang selalu saya jaga dalam hidup ini. Bahkan kemarin kalau kamu pernah menonton live streaming saya di YouTube setiap hari Minggu malam, saya pernah membahas hal ini, tapi saya pikir-pikir kalau cuman bahas di live kayaknya kurang menarik ya. Ada sebuah bahan praktek yang kamu sebagai sahabat saya bisa lakukan setiap hari. Oleh karena itu, izinkan saya di video ini kembali membedah dua hal emas yang seizin Tuhan bisa merubah hidup kamu. Ini bisa kita praktekin. Yuk, kita main. Ini permainan menarik. Sekarang coba deh, bersama dengan saya ingin kamu bersama-sama kita mikir. Kita mikir sebuah hal sederhana yang sayangnya jarang dibahas orang. Percaya nggak kalau hidup ini itu sebenarnya seperti buku? Bener gak sih? Sadar gak bahwa hidup kamu itu seperti buku? Buku yang ada penulisnya dan buku yang ada juga pembacanya. Pernah gak sih ketika kamu menjalani sebuah peristiwa dalam hidup, tiba-tiba dalam hati berkata gitu, ini kok buku saya kayak novel ya? Kok buku saya ini kayak komik ya? Kok buku kehidupan saya ini kayak buku sejarah ya? Kalau dijadiin buku bisa kayaknya nih. Ini sayanya yang aneh atau memang hidupnya mirip buku nih? Pernah seperti itu ya? Nah, saya jelasin. Hidup memang sebuah buku. Buku kehidupan itu ada penulisnya. Penulisnya adalah kamu sendiri. Dan pembacanya adalah orang-orang yang menilai kamu. Setuju apa tidak sampai sini? Saya ulangi ya. Hidup kita itu memang seperti buku. Betul. Penulisnya adalah kamu sendiri. Pembacanya adalah orang-orang yang menilai kita di sekitar kita. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, saya mau tanya. Kamu sebagai sahabat saya, bukunya selama ini nyeremin apa nyenengin? Jujur. Selama ini kamu nih sebagai manusia hebat sahabat saya, selama ini bukunya penuh dengan kisah patah hati mulu atau bukunya penuh dengan kisah yang membahagiakan? Selama ini buku hidup kamu lebih penuh dengan kisah-kisah yang membuat kamu bahagia atau pengen banting tuh buku karena bukunya sedih banget isinya? Jujur deh. Sekarang coba kita renungin bareng-bareng. Kalau sebuah buku itu jelek isinya, yang salah siapa? Salah yang baca atau salah yang nulis? Jawab. Jawab dong, ayo. Nah, udah mulai cengar-cengir kan? Udah mulai sadar. Kalau sebuah buku itu jelek, jangan salahin yang baca, tapi salahin juga yang nulis. Kenapa? Karena buku menjadi bagus atau jelek bergantung penulisnya sendiri. Nah, sadar gak itu kayak hidup kita? Kita selama ini marah dinilai orang yang jelek-jelek terus. Kita selama ini marah kalau dinasihatin yang jelek-jelek terus. Bahkan kita selama ini tersinggung mulu. Tapi pernah gak sih kita berpikir, bisa jadi loh mereka itu ngomentarin saya yang aneh-aneh karena sayanya sendiri yang menampilkan yang aneh-aneh kepada mereka. Sama seperti buku kan? Buku itu gak akan bikin kita ketawa kalau isinya gak lucu. Buku itu gak akan bikin kita marah kalau isinya tuh gak bagus dan bikin kita marah. Kalau buku isinya membosankan, mau dibaca juga males. Nah sekarang coba lihat hidup kita deh. Lihat hidup kamu. Sadar gak? Ada dua hal emas yang selama ini kamu sembunyikan. Padahal itu ada dalam diri kamu dan harus kamu keluarkan. Tahu gak dua hal emas itu apa? Dua hal emas itu adalah, dengerin baik-baik, karma dan frekuensi. Buku kehidupan kita itu bergantung dari dua hal itu aja.
kepandaian kita mengatur frekuensi, dan kepandaian kita menabung karma. Frekuensi dalam diri kita itu akan menarik segala sesuatu sama persis kok. Kalau kita menabung frekuensi dalam diri kita yang jelek-jelek, yang hadir yang jelek-jelek juga. Kita secara nggak sadar, percaya atau tidak, sering kali mengundang hal-hal buruk ke dalam diri kita sendiri. Sesudah itu kita nyalahin tuh. Nyalahin Tuhan, nyalahin presiden, nyalahin gubernur, nyalahin wali kota, nyalahin tetangga, nyalahin RT, nyalahin RW. Aduh, semua disalahin dah. Padahal yang salah siapa? Ya diri kita sendiri. Sekarang, saya ingin menjelaskan kepada kamu supaya jelas menggunakan praktek apa itu frekuensi. Siap ya? Frekuensi itu pada dasarnya adalah sesuatu hal yang kita pancarkan kepada semesta raya. Saya ulangi, frekuensi itu pada dasarnya adalah sebuah hal yang kita pancarkan berupa energi kepada semesta raya. Nah, pertanyaannya, gimana Mas cara saya bisa mengatur frekuensi saya supaya yang saya pancarkan itu yang bagus-bagus Mas kepada semesta raya? Jawabannya, atur dulu apa yang kamu ucapin. Selama ini, jujur deh, yang kita ucapin itu apa? Ucapan di mana Mas? Di mulut apa dalam hati? Dua-duanya. Dua-duanya. Ucapan di hati juga berpengaruh loh. Kalau kita mengumpat orang lain dalam hati, dasar lu, dasar kucing tuh orang, frekuensi kita udah jelek, selesai. Walaupun dalam hati, apalagi diucapin, dasar kuda kamu, hati-hati, frekuensi kita jelek. Terus kalau misalnya kita benci sama orang, itu pun juga sama. Kita benci nih, cuman mengumpat dalam hati, saya benci dia. Hati-hati, frekuensimu yang dipancarkan kepada semesta jelek. Jelek. Itulah sebabnya hampir semua ajaran agama melarang umatnya untuk mengumpat membenci orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri yang rugi. Bener. Yang rugi itu kita sendiri, bukan orang yang kita benci. Kita sendiri yang rugi karena memancarkan frekuensi negatif. Mas, tolong jelasin Mas, apa penjelasan ilmiahnya? Kalau kita memancarkan energi negatif atau frekuensi negatif, semua yang negatif akan datang ke hidup kita. Itu penjelasan ilmiahnya gimana Mas? Gampang. Anggap hidup ini seperti cermin. Cermin itu nggak pernah salah. Dia akan mendapatkan sebuah bayangan dan dipantulkan lagi sama kita, persis seperti apa yang di depan cermin. Di depan cermin kita pakai baju Batman, ya cerminnya bayangan baju Batman dong. Kalau kamu pakai baju Batman bercermin di cermin bayangan Gatot Kaca, serem banget. Serem dong. Iya kan? Semua yang dipantulkan di cermin pasti jujur apa adanya. Nah, hidup itu juga sama. Coba sekarang, tanpa kita menghakimi siapa-siapa, lihat diri kita masing-masing. Selama ini, jujur, banyak yang hadir dalam hidup kita itu kejadian yang negatif atau positif. Jujur. Kalau lebih banyak negatif, maaf ya, saya harus bilang apa adanya, itu kamu sendiri yang mengundangnya. Frekuensimu yang kamu pancarkan itu yang jelek-jelek. Jadinya yang datang pun juga jelek-jelek. Cara ngobatinnya gimana Mas? Bisa nggak? Bisa. Gampang. Biasanya kalau orang frekuensinya jelek, itu sering mengeluarkan kata-kata baik dalam hati maupun di mulut yang jelek-jelek juga. Setuju nggak? Jujur deh. Udah nggak usah takut salah, betul kan? Nah sekarang yuk, udah stop. Kalau ada temen ngajakin ngomongin temen lain yang jelek-jelek, stop, nggak usah ikutan, kamu kabur. Bener. Sekarang juga, mulai detik ini, setiap kali ada orang ngajakin gosip, ngajakin gibah, ngajakin ngomong politik, debat agama, debat politik, ini itu yang jelek-jelek, kabur. Jauhin. Kenapa? Daripada kamu kepancing ikut ngomongin yang jelek-jelek, yang jelek nasibmu sendiri nanti. Itu dulu, pinter-pinter kabur. Yang kedua apa Mas? Yang kedua,
ucapkanlah kata-kata positif sesering mungkin. Katakan terima kasih, alhamdulillah atas rezeki yang saya terima, alhamdulillah terima kasih atas langit yang cerah, puji Tuhan saya bersyukur karena saya bisa hidup sehat hari ini, terima kasih Pak udah nganterin saya, terima kasih Bu makanannya, terima kasih Pak Guru, terima kasih Pak dosen, terima kasih Bu dosen, semua orang kamu terima kasihin. Batinmu akan sejuk ketika kamu menjadi orang pandai berterima kasih. Setuju apa enggak? Setuju enggak? Makanya kalau kamu lihat orang-orang yang sering nonton Pagar Kehidupan itu secara otomatis di komentar ngucapin terima kasih. Lihat deh. Coba lihat video Pagar Kehidupan yang mana aja. Pasti rata-rata banyak kata terima kasih. Kenapa? Karena mereka sudah berubah pikirannya. Mereka sadar bahwa iya benar mas, semua yang hadir dalam hidup saya, kita sendiri yang mancing seizin Tuhan. Paham ya? Nah, nanti saya akan membuatkan sebuah video bagaimana caranya untuk berterima kasih dan memaafkan. Itu menarik tuh, tapi butuh pembahasan tersendiri. Sekarang, saya ingin masuk ke bagian yang kedua setelah frekuensinya dijaga, yaitu karma. Karma itu pada dasarnya adalah sebuah rasa yang kamu terima ketika kamu melakukan sesuatu. Itu karma. Sekarang coba, ayo praktekin ya supaya kamu nggak bingung. Sekarang tampar pipi kirimu sekali aja, nggak usah keras-keras. Ayo, satu lagi. Gimana rasanya? Ada rasanya nggak? Sakit? Nggak sakit. Kenapa? Karena tamparannya pelan. Sekarang kalau tamparan keras, sakit nggak? Sakit. Kenapa kalau tamparannya pelan nggak sakit, kalau tamparannya keras sakit? Betul, karena tamparannya beda mas. Yang satu keras, yang satu enggak. Itulah karma. Karma itu bergantung dari apa yang kamu lakukan. Mulai sekarang, sambil kamu pandai kabur dari ucapan orang lain yang negatif, sambil kamu pandai mengucapkan terima kasih, sedikit-sedikit terima kasih, sekarang ayo banyak-banyaklah berbagi. Apapun yang bisa kamu bagikan kepada makhluk hidup, bagilah. Punya nasi sebutir, kasihlah kepada semut. Punya sisa makanan mungkin yang masih layak dimakan hewan, kasihlah ke hewan-hewan di sekitarmu. Jangan langsung dibuang. Iya kan? Ada orang susah di kiri kananmu, tolonglah mereka. Paling tidak, tolonglah dengan ilmu sedikit yang kamu punya. Ada orang kelaparan, kasihlah makan. Uang kamu di dompet tinggal 10.000, kasihlah 2.000 ke orang supaya 10.000-nya nambah. Setiap karma apapun yang kamu tanam akan kembali lagi kepada kamu. Coba deh, lakukan hal sederhana di video ini berulang kali. Dan lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Apapun yang terjadi, itu sesuai dengan kehendak Tuhan akibat buku yang kamu tulis sendiri. Tulis bukumu dengan tulisan-tulisan yang indah, agar orang-orang yang membacanya pun bisa membaca dengan bacaan yang indah. Paham ya? Itu dia. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.